Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tania Prastiwi. Supaya lebih akrab, mungkin kalian bisa manggil saya Tania ya, atau Bunia juga boleh, atau ya terserah kalian deh, kalian mau manggil apa. Jadi pada video kali ini, Ibu bakal jelasin tentang teori atom Rutherford. Pasti dari kalian penasaran gak sih tentang teori atom Rutherford ini? Let's go, kita simak. Nah, kan udah kenalan nih, kita langsung aja ya ke materi hari ini. Sebelumnya, siapa sih tokoh yang ada di sebelah saya? Dan kenapa beliau ini terlihat sangat pandai ya? Mungkin beberapa dari kalian juga udah tahu ya, siapa beliau itu, yaitu Ernest Rutherford. Benar sekali, sangat tampan ya ternyata. Nah, Ernest Rutherford ini seorang ahli fisika kelahiran Selandia Baru yang merupakan salah satu tokoh yang sangat berjasa dalam mengembangkan model atom. Model atom yang ia kembangkan itu tidak lain dan tidak bukan, yaitu model Rutherford. Ya, betul sekali. Hasil penemuannya diberi namanya dia sendiri. Model Rutherford ini ditemukan pada tahun 1911 dan dikenalkan sebagai model atom seperti tata surya atau planet. Nah, seperti mulai menarik ya mendengar bagaimana model Rutherford ini. Dalam mengemukakan teori ini, Rutherford tidak sembarangan loh. Ia menganalisis teori atom yang sebelumnya dikemukakan oleh J.J. Thomson pada tahun 1909 berdasarkan percobaan Geiger dan Marsden. Nah, Geiger dan Marsden ini juga membantu dalam teori atom. Thomson memiliki ciri khas yaitu model atom berbentuk puding krem atau roti yang banyak kismisnya. Seperti enak sekali ya kalau kita bayangkan model atom Thomson ini. Setelah menganalisis teori atom, Thomson Rutherford ini menghasilkan eksperimen yang ia katakan bahwa atom mempunyai inti yang merupakan pusat massa yang kemudian dinamakan nukleus yang berwarna biru ini loh dan warna merah yang ada di bawah ini dan dikelilingi oleh awan elektron bermuatan negatif. Oke, boleh dilihat ya, ini yang berwarna hijau itu merupakan awan elektron yang bermuatan negatif, sedangkan yang berwarna biru dan berwarna merah itu merupakan nukleus yang dicetuskan oleh Rutherford. Sebelum masuk ke pembahasan dari atom Rutherford, aku perkenalin nih teori atom sebelum adanya teori atom Rutherford. Di sebelah kanan itu ada Dalton dan yang sebelah kiri ada Thomson. Ini merupakan dua ilmuwan yang sangat-sangat jenius. Kedua ilmuwan ini juga menemukan teori atom. Sebelum dikemukakan teori atom Rutherford, terdapat dua teori, yaitu teori atom Dalton dan teori atom Thomson. Tadi sudah jelaskan sedikit ya terkait teori atom Thomson. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjutnya. Yuk, simak. Teori atom Dalton dan teori atom Thomson merupakan dua teori yang ada sebelumnya dikemukakan oleh teori atom Rutherford. Namun, sayangnya kedua teori ini tidak bisa menjelaskan fenomena-fenomena tentang atom. Maka muncullah seorang ilmuwan yang kalau bahasa anak sekarang tuh lagi gabut kali ya, yaitu ya siapa lagi kalau bukan Rutherford yang ingin meneliti dengan detail bagaimana mekanisme atom itu dapat terjadi. Awalnya, Rutherford penasaran, lalu ia membuat sebuah percobaan yang dapat disebut percobaan sinar alfa. Sangat menarik ya sepertinya. Rutherford ingin tahu nih, bagaimana sih elektron dari proton dan inti atom itu jika kata Pak Thomson, inti atom itu seperti roti kismis. Ya kalau di Indonesia sendiri kan nggak ada ya roti kismis. Maka kita itu sering menemui sih setiap hari yaitu onde-onde. Seperti makanan-makanan terus ya sepertinya dari tadi. Apa sih? Rutherford tidak percaya dengan pernyataan tersebut dan masih kepo di mana sih letak posisi atom baik yang bermuatan positif ataupun yang bermuatan negatif. Gimana ya bisa terjadi teori atom Rutherford? Rutherford menyangkal model atom J.J. Thomson pada tahun 1911 dengan percobaan lebih emasnya, di mana ia menunjukkan bahwa atom memiliki inti berat yang berukuran kecil. Dan Rutherford merancang percobaannya dengan melanjutkan penelitian dari Philip Lenard pada tahun 1903. Hanya saja Rutherford mengganti partikel elektron yang awalnya dengan partikel alfa dan leminan aluminium dengan leminan emas. Nah, awalnya dia tuh sama-sama nih melakukan dengan menggunakan partikel alfa. Namun pada percobaan penelitian Philip Lenard ini menggunakan lempeng aluminium.
Namun pada Rutherford digali dengan menggunakan lempeng emas. Pada percobaan ini menggunakan partikel alfa yang dimana isinya itu inti atom helium atau ion helium bermuatan positif yang dipancarkan oleh unsur radioaktif atau radium pada lempeng logam emas tipis. Deteksi terhadap partikel alfa yang melewati lempeng tersebut dilakukan dengan menggunakan layar yang dilapisi dengan sulfida atau ZNS sebagai detektor. Dan Thomson tersebut benar, seluruh berkas yang dipancarkan akan melewati lempeng emas tersebut. Namun, pada percobaan tersebut, walaupun sebagian besar berkas partikel alfa melewati lempeng tersebut, ada beberapa berkas yang dipantulkan ataupun dibelokkan dengan sudut yang besar lebih dari 90 derajat. Wah, sangat besar ya. Bahkan terdapat berkas yang dipantulkan kembali ke arah sumber pancar tanpa sedikit pun menyentuh lapisan detektornya. Wah, sama resti ini. Setelah merunut pola partikel alfa yang ditembakkan ke lempeng emas tersebut, Rutherford kemudian menyimpulkan bahwa sebagian ruang dalam atom yang dikemukakan oleh Rutherford itu yaitu ruang kosong dan terdapat massa yang terkonsentrasi pada pusat atom bermuatan positif, di mana ukurannya 10.000 kali lebih kecil dibanding ukuran keseluruhan bagian atom dan elektron mengelilingi ini atom tersebut seperti planet yang mengelilingi matahari, kemudian disebut sebagai model planet itu tadi. Wah, kalau dilihat-lihat ukurannya 10.000 lebih kecil, berarti sangat kecil ya atom tersebut. Dapat membuktikan percobaan Rutherford ini, mungkin dari teman-teman bisa ya klik link yang ada di bio video ini untuk melakukan percobaan Rutherford. Nih, sangat menarik ya, ini bisa dijadikan permainan ataupun sebagai pembelajaran kayak gitu. Jadi sambil bermain sambil belajar. Yuk kita langsung masuk ke link aja. Oke, kita lanjut ke percobaan ya. Dari teman-teman bisa langsung aja klik link yang sudah ibu kasih di deskripsi. Lalu kita klik dan muncul seperti ini, kemudian kita pilih atom Rutherford. Di sini muncul tampilan di mana terdapat beberapa bagian, yaitu ada alpha particles, lempeng emas yang diperjelas di sini, dan kemudian terdapat nukleus berwarna kuning di tengah dan energi elektron level. Selanjutnya terdapat komponen lain, yaitu sifat partikel alfa, yaitu energi dapat diatur secara minimum dan maksimum, dan diaktifkan jejaknya agar mempermudah dalam memperlihat pancaran sinar alfa. Lalu terdapat menu atom yang terdiri dari proton dan neutron dengan percobaan yang dilakukan Rutherford sejumlah 197 atom. Jadi proton di sini jumlahnya 79 dan neutron 118. Oke, jika sudah, pertama kita klik alpha partikel di sini yang menandakan pancaran sinar alfa jika menggunakan lempeng emas. Dapat dilihat bahwa terdapat sinar alfa yang diteruskan lebih banyak, titik dibelokkan lumayan banyak, dan dipantulkan cenderung sedikit ya. Lalu sekarang kita coba jika proton lebih besar diatur 100 dan neutron 97, maka jumlah atomnya sama ya 197, namun proton kita atur lebih besar. Kemudian, klik alpha partikel, dapat dilihat hasil bahwa terdapat sinar alfa yang diteruskan cenderung sedikit, dibelokkan banyak, dan dipantulkan lumayan banyak. Wah, hasilnya sangat berkebalikan ya dengan yang tadi. Kalian penasaran gak sih bagaimana kesimpulan dari percobaan yang kita lakukan? Nah, sesuai dengan percobaan yang kalian lakukan, Rutherford mempresentasikan model fisik struktur subatomiknya sebagai interpretasi atas hasil percobaan yang tidak terduga tersebut. Ia membangun model atom yang mirip dengan sistem tata surya. Dalam presentasinya tersebut, atom disusun dari suatu pusat massa yang kemudian disebut nukleus, walaupun Rutherford tidak menggunakan istilah nukleus di dalam makalahnya, yang dimana dikelilingi oleh awan yang diduga merupakan elektron yang berputar. Nah, terdapat beberapa indikator kunci dalam hipotesis model atom Rutherford. Di antaranya, yang pertama, atom elektron tidak mempengaruhi hamburan pada partikel alfa. Yang kedua, banyak dari muatan positif atom berkonsentrasi pada volume yang kecil di pusat atom, yang kemudian dikenal sebagai nukleus. Besarnya muatan ini sebanding dengan massa atom tersebut. Massa sisanya kemudian diketahui banyak dipengaruhi oleh neutron. Pusat massa dan muatan terkonsentrasi ini berpengaruh pada memantulnya baik partikel alfa maupun beta. Yang ketiga, massa atom berat seperti emas kebanyakan terkonsentrasi pada wilayah pusat muatan karena perhitungannya menunjukkan bahwa kawasan ini tidak dipantulkan atau bergerak oleh adanya partikel alfa berkecepatan tinggi yang memiliki momentum yang sangat tinggi yang dibandingkan dengan atom tetapi tidak mewakili keseluruhan atom berat tersebut. Oke, kalau secara penjelasannya, tiga hipotesis ini sudah sangat-sangat menjelaskan bahwa Rutherford ini sangat-sangat kepo
Apakah ada hipotesis selanjutnya? Ada, kita lanjut. Hipotesis terakhir, yaitu 4. Atom itu sendiri memiliki diameter 100.000 maksudnya 100.000 kali lebih besar dari diameter nukleus. Penggambarannya itu seperti diandaikan ya, seperti ketika meletakkan sebutir pasir di tengah lapangan sepak bola. Wah, gimana ya gambarannya secara langsung? Dalam makalahnya pada bulan Mei 1911, Rutherford hanya berfokus pada wilayah pusat muatan positif atau negatif yang sangat tinggi dalam atom tersebut. Untuk konkretnya, anggap saja bahwa lintasan partikel alfa yang berkecepatan tinggi melalui atom yang memiliki muatan pusat positif serta dikelilingi oleh suatu muatan elektron. Tuh. Ya, mungkin cukup sekian ya penjelasan yang sudah panjang kali lebar kali tinggi Ibu Tani yang menjelaskan tadi. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan bisa share di kolom komentar pada video ini, atau dari teman-teman bisa nih subscribe, komen, like pada video kali ini. Jangan lupa ya. Oke, mungkin sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.